Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan semangat terus belajar untuk menggapai cita-cita. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak semua, kita akan lanjutkan pelajaran kita pada pertemuan yang kedua ini, yaitu membahas tentang pertama tentang toleransi. Kemudian yang kedua tentang surah Al-Maidah ayat 2 dan ayat 3. Di dalamnya termuat cara membacanya serta arti dan memahami isi pokok kandungan surah Al-Maidah ayat 2 dan 3 serta menulis surah Al-Maidah ayat 2 dan 3 tersebut. Baik, untuk berikutnya kita lihat materi tentang toleransi. Perlu diketahui, toleransi itu adalah sikap yang tidak menyimpang dari aturan, di mana seseorang menghargai atau menghormati setiap tindakan yang dilakukan orang lain. Toleransi dalam kehidupan ini terbagi dalam dua macam. Pertama, toleransi sesama agama, yaitu toleransi yang diperbolehkan, baik dalam segi ibadah dan muamalah. Kedua, toleransi antar agama, yaitu toleransi yang hanya diperbolehkan dalam bentuk muamalah atau hubungan sosial kemasyarakatan saja. Toleransi bukan berarti membiarkan saudara kita melakukan kejahatan. Jika ada saudara kita seiman yang melakukan kejahatan, kita diwajibkan mengingatkannya dengan memberikan nasihat. Toleransi tidak diperbolehkan jika melanggar aturan agama. Toleransi bukanlah mengorbankan keyakinan kita karena suatu kebenaran, tetapi toleransi adalah menghargai perbedaan yang dilandasi suatu alasan. Antar pemeluk agama dilarang memaksakan kehendak kepada orang lain untuk memeluk agama mereka, seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi dalam surah Al-Baqarah ayat 256. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Yang artinya tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dan jalan yang sesat. Berikut pembiasaan sikap toleransi terhadap orang lain dapat kita lihat pada contoh. 1. Menghargai adanya perbedaan. Nah, sikap toleransi seperti ini boleh kita biasakan. Kemudian yang kedua, menjalin persahabatan dan persaudaraan. Yang ketiga, menyadari bahwa perbedaan adalah suatu hal yang pasti dan merupakan sunnatullah. 4. Mengedepankan sikap sopan, santun, ramah, dan lemah lembut dalam hidup bermasyarakat. Yang kelima, menjadikan perbedaan sebagai sarana untuk berlomba dalam mencapai kebaikan, bukan perpecahan. Oke, sikap toleransi yang dapat diterapkan dengan baik akan terwujud pula hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, akan terwujud suasana harmonis, hidup rukun dan tentram. Kemudian yang kedua, dapat memperkuat tali silaturahmi dan persaudaraan dalam masyarakat. Yang ketiga, terwujudnya kasih sayang antar umat beragama. Keempat, terwujudnya berbagai kemudahan hidup.
Dan yang terakhir, terhindar dari permusuhan antar sesama. Itulah tadi manfaat dari adanya hubungan toleransi. Baik anak-anak semuanya, untuk materi kita berikutnya yaitu tentang surah Al-Maidah ayat 2 dan ayat 3. Pertama, kita membaca surah Al-Maidah beserta artinya. Perlu diketahui, surah Al-Maidah ada 120 ayat. Ingat itu, 120 ayat. Al-Maidah termasuk surah yang kelima dalam urutan surah dalam Al-Quran. Kemudian surah Al-Maidah tergolong surah Madaniyah karena diturunkan saat Nabi berada di kota Madinah. Al-Maidah artinya hidangan. Sekarang kita pelajari surah Al-Maidah ayat 2 dan 3. Bapak akan memandu membacanya, kalian boleh ikuti dan usahakan untuk bisa menghafalnya. Nanti dilanjutkan dengan arti dari surah Al-Maidah tersebut. Baik, silakan dilihat dan ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tuhillu sya'airallah لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. Arti dari surah Al-Maidah ayat kedua, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadiu atau hewan-hewan kurban dan qalaid, hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram.
Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong menolong dalam membuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaannya. Kemudian arti surah Al-Maidah ayat ketiga, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala. Dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam atau anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Baik, kita lanjutkan. Bahwasanya untuk materi yang kedua di dalam surah Al-Maidah ini, kalian diminta untuk memahami isi pokok kandungan surah Al-Maidah ayat 2 dan ayat 3. Kita mulai dari surah Al-Maidah ayat 2. Isi pokok surah Al-Maidah ayat 2 adalah bahwa dalam Islam manusia berhak marah dan tidak suka. Akan tetapi ia tidak berhak berbuat aniaya pada waktu marah dan pada waktu terdorong rasa benci. Islam juga menetapkan agar orang-orang beriman saling tolong menolong dan membantu dalam berbuat kebaikan dan ketakwaan. Selain itu juga Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang beriman berbuat dosa dan pelanggaran. Sikap simpati merupakan ajaran yang harus kita teladani dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan simpati dapat terbina persatuan dan persaudaraan sesama kita. Kemudian isi pokok atau kandungan yang terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 3, bahwasanya pada ayat 3 surah Al-Maidah ini menjelaskan ada beberapa hidangan atau makanan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala untuk kita makan. Di antaranya yaitu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah Subhanahu wa taala, yang tercekik, dipukul, jatuh, diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih, dan yang disembelih untuk berhala, tidak menyebut nama-nama Allah. Binatang-binatang tersebut haram dimakan. Ayat ini juga menjelaskan bahwa manusia dilarang untuk mengundi nasib dengan anak panah, karena itu merupakan perbuatan orang-orang fasik yang durhaka kepada Allah. Dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala juga melarang umat Islam agar tidak putus asa dan merasa takut terhadap orang kafir Quraisy, tetapi takutlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama Islam sebagai agama yang diridhoinya.
Untuk itu, apabila mendapat kesulitan, hanya kepada Allah kita bergantung dan memohon pertolongan. Dan jika manusia berada dalam kesalahan dan dosa, bersegeralah memohon ampunan kepada Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itulah penjelasan tentang kandungan surah Al-Maidah ayat 2 dan ayat 3. Mudah-mudahan dapat kita ambil intisarinya untuk kita jadikan sebagai bekal menjalani kehidupan ini sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anak Bapak semua, sampai di sini dulu jumpa kita. Untuk materi kita saat ini belum ada tugas. Yang ada Bapak hanya minta kalian dapat memahami daripada toleransi dan juga kandungan dari surah Al-Maidah ayat 2 dan ayat 3 beserta artinya, dan juga dapat membaca surah Al-Maidah dengan lantunan setidaknya pakai irama tartil dengan baik dan benar. Jika ada keraguan atau kurangnya faham dalam penjelasan Bapak tadi, dapat kalian langsung menghubungi Bapak melalui via WhatsApp ataupun juga telepon. Demikian, sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah